Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kelas bahasa Indonesia bersama Ibu. Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Hari ini kita akan membahas mengenai menyusun teks deskripsi. Sebelum melanjutkan ke materi yang akan kita bahas hari ini, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Setelah selesai pembelajaran, diharapkan siswa dapat 1. Menentukan langkah-langkah menyusun teks deskripsi, dan 2. Menyusun teks deskripsi sesuai dengan struktur teks deskripsi. Masih ingatkah kalian dengan struktur teks deskripsi? Ya, bagus. Struktur teks deskripsi terdiri atas 1. Identifikasi, 2. Deskripsi. Identifikasi itu merupakan bagian yang memberikan gambaran secara umum tentang apa yang akan dideskripsikan. Sedangkan deskripsi itu bagian yang menggambarkan secara rinci tentang tampilan fisik, kualitas, atau ciri khusus yang dimiliki oleh objek yang dideskripsikan. Bagaimana sih caranya menyusun teks deskripsi? Nah, untuk menyusun teks deskripsi, kita harus mengetahui caranya atau langkah-langkahnya. Langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Pertama, menentukan objek yang akan dideskripsikan. Apa saja sih objek yang bisa dideskripsikan? Objek yang bisa dideskripsikan itu banyak sekali. Dilihat dari keluarga, dari lingkungan sekitar kita, bisa tempat pariwisata, bisa hewan peliharaan. Di keluarga bisa ayah, ibu, ataupun saudara. Wah, pokoknya yang bisa dideskripsikan itu banyak sekali. Setelah kita menentukan objek yang akan dideskripsikan, langkah yang kedua yaitu menentukan tujuan. Tujuan di dalam teks deskripsi yaitu memberikan gambaran kepada pembaca, sehingga seolah-olah pembaca itu bisa melihat, bisa mendengar atau merasakannya sendiri apa yang dideskripsikan. Langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan data dengan cara mengamati objek yang akan dideskripsikan. Misalnya, bila kita akan mendeskripsikan ibu, maka kita harus mencari informasi ibu kita itu seperti apa. Kita amati seperti apa ibu kita. Data sudah kita peroleh dari hasil pengamatan, maka langkah keempat yaitu menyusun kerangka karangan. Misalnya kita ambil contoh, misalnya kita akan mendeskripsikan ibu. Maka di dalam kerangka karangan harus memuat identifikasi dan deskripsi. Dalam identifikasi, kita bisa memberikan gambaran secara umum tentang ibu. Misalnya, nama, asal-usulnya dia, kemudian sifatnya secara umum. Di bagian deskripsi, kita deskripsikan secara khusus tentang ibu, baik itu fisiknya, sifatnya, kebiasaannya, atau apa saja yang menjadi ciri khusus ibu itu. Langkah yang terakhir yaitu menyusun kerangka karangan menjadi teks deskripsi. Nah, dari kerangka karangan tadi mengenai ibu, maka kita coba jadikan teks deskripsi. Kita beri judul ibuku. Harus pakai judul. Ibuku seorang wanita yang tidak cantik tapi menarik. Dia bernama Juminten, berasal dari kota Banyuwangi, anak dari keluarga petani. Nah, dalam paragraf itu merupakan bagian identifikasi karena memberikan gambaran secara umum mengenai ibu. Kita lanjutkan dengan paragraf berikutnya dengan bagian deskripsi. Pada kerangka karangan itu yang pertama adalah fisik. Maka kita kembangkan menjadi kalimat demi kalimat. Misalnya, ibuku tinggi sedikit gemuk. Berat badannya kurang lebih 60 kg.
Usianya sekitar 50 tahun. Tampak keriput-keriput tipis di wajahnya. Dia sudah tidak cantik lagi, tapi masih tetap menarik. Senyumnya masih manis. Saat dia tertawa, tampak giginya sudah ada yang copot. Ibuku sudah tidak muda lagi, tapi rambutnya masih hitam, panjang sampai mata kaki. Belum tampak uban selembar pun. Dalam paragraf tersebut, kita deskripsikan bagaimana fisik ibu, sehingga orang yang membacanya bisa membayangkan bagaimana postur atau perawakan ibu tersebut. Kita kembangkan paragraf berikutnya, yaitu mengenai sifat ibu. Misalnya, ibuku lembut, tidak pernah marah walaupun kami anak-anaknya sering membuat kesal. Dia hanya tersenyum, tak pernah memukul atau mencubit. Tutur katanya halus, tidak pernah membentak. Nah, dalam paragraf ini pun kita menjelaskan atau menguraikan secara detail bagaimana sifat ibu, sehingga pembaca bisa membayangkan bagaimana sifat ibu tersebut. Untuk paragraf berikutnya, silahkan kalian kembangkan seperti contoh. Sampai di sini dulu pertemuan kita dalam menyusun teks deskripsi. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa mengerti. Untuk itu, selamat berlatih membuat atau menyusun teks deskripsi. Jangan lupa tentukan dulu objek yang akan kamu deskripsikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.